Kembalinya Dewa Perang bab 1051-1060. Noveltun, bab 1051. Pasukan yang baru saja keluar dari villa berhenti dalam perjalanan mereka setelah mendengar suara pria itu. Apa yang sedang terjadi? Levi sudah merasakan bahaya yang akan segera terjadi. Macan Putih dengan hati-hati menilai lingkungan mereka. Dia tersentak pelan dan melaporkan, pejuang. Seluruh tempat telah dikelilingi oleh para pejuang elit. Kamu benar, setidaknya ada 1000 dan jumlahnya masih terus bertambah, tambah Ezra. Mesin pembunuh dari medan perang ini sudah merasakan kehadiran anak buah Damien. Phoenix, bagaimana situasi di depan? Levi bertanya. Jonah Garrison memanggilnya sebagai Tuan Damien. Jadi mungkin Damien Garrison, jawab Phoenix. Baiklah, mengerti, kata Levi. Haruskah kita langsung berperang? Tanya Ezra. Tidak, mari kita kembali ke pakaian kita sebelumnya. Untuk saat ini, saya tidak ingin mengungkapkan identitas saya kepada Damien. Saya hanya akan mengungkapkan identitas saya setelah saya menjatuhkan keluarganya. Tidak pantas untuk melakukannya, sekarang. Mata Ezra melebar karena terkejut. Apa, bos, aku tahu kamu tidak ingin keluarga Garrison mengetahui identitasmu, tapi kamu sudah berjanji untuk memberi kejutan pada istrimu. Apakah kamu akan terus menyembunyikannya darinya? Yang lain juga menatap Levi dengan ragu. Dia menghela nafas sebagai tanggapan dan berkata, aku tidak punya pilihan. Kurasa aku harus memberitahu Zoe lain kali. Lagi pula, Damien tidak ada di sini untuk benar-benar memberi selamat padaku atas pernikahanku. Levi menghela nafas. Baiklah, mari kita semua kembali ke pakaian kita sebelumnya. Segera, semua orang kembali dengan pakaian aslinya. Di atas panggung. Sambil menunggu pengantin pria, izinkan saya memperkenalkan diri. Namaku Damien Garrison, dan aku dari klan Garrison di kota Oakland. Mendengar ini, semua orang hanya memperhatikan bahwa Levi dan Damien memiliki nama keluarga yang sama, dan tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, tidak ada yang hadir mengetahui detail dari klan Garrison dari Oakland City. Bahkan Sabian Goel tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang klan itu. Hanya Emma, Zoe, dan segelintir orang yang ketakutan akan hal ini. Bibir Damien melengkung ke atas saat melihat tatapan penonton yang tidak mengerti. Seperti yang diharapkan, mereka adalah sekelompok rakyat jelata yang tidak sadar. Mereka sangat bodoh, mereka bahkan tidak tahu apa itu klan Garrison. Tidak heran Levi benar-benar penuh dengan dirinya sendiri sampai-sampai tidak menghormati klan Garrison. Itu semua karena dia dibesarkan di lingkungan seperti ini. Menyedihkan, sekelompok orang bodoh yang bodoh. Damien mencibir, mungkin kalian semua tidak sepenuhnya memahami cara kerja klan Garrison. Izinkan saya memberitahu Anda, seorang pelayan dari keluarga saya bernama Caleb telah memerintah seluruh Hampton Selatan selama hampir 30 tahun. Semua orang tersentak ketika mendengar ini dan melihat ke arah keluarga dari Southampton untuk konfirmasi. Sabian Goel dan keluarga terkait lainnya mengangguk, membenarkan bahwa apa yang dia katakan memang benar. Semua orang tercengang. Keluarga Garrison ini pasti sangat kuat. Klan Garnison dari kota Oakland juga dikenal sebagai keluarga kuno paling kuat di negara ini, kepala Erudia. Damien mengumumkan. Kerumunan tersentak sekali lagi. Setelah mendapatkan gambaran yang lebih jelas, semua orang terkejut. Aaron dan keluarganya secara bertahap sadar kembali. Levi memiliki nama keluarga yang sama dengan mereka. Mungkinkah dia terkait dengan klan Garrison dari Oakland City? Mungkinkah ini kejutan terakhir yang disiapkan Levi untuk kita? Mungkinkah Levi menjadi anggota klan Garrison dari kota Oakland? Wajah Aaron berseri-seri karena kegembiraan. Semua orang melirik Damien dengan penuh harap. Damien mencibir, tidak, dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota klan kita. Orang-orang ini memang hoi polloi. Mereka berpikir untuk mengendarai koatel Levi Garrison. Dalam mimpi mereka, pengemis rendahan seperti dia tidak memegang lilin untukku. Hah. Kekecewaan tertulis di wajah Harun dan yang lainnya. Tepat pada saat itu, Levi memimpin anak buahnya kembali ke pesta pernikahan. Kau punya nyali yang datang ke pernikahanku, Damien. Dari mana kau bahkan mendapatkan keberanian? Levi menggeram. Bab 1052. Damien melihat ke arah sumber suara. Saat matanya bertemu dengan Levis, permusuhan memenuhi udara. Di ruang kecil, tatapan mereka menyerupai bilah tajam yang bertabrakan dengan ganas satu sama lain. Ketegangan di udara tumbuh begitu tebal sehingga bisa diiris dengan pisau. Ini adalah pertama kalinya Levi bertatap muka dengan Damien. Kedua saudara tiri itu saling menatap, menyerupai musuh lama. Mereka dipenuhi dengan rasa keakraban dan asing pada saat yang sama. Hah, beraninya kamu tidak menghormati Tuan Damien. Kamu mencari kematian. Anak buah Damien yang mengapitnya tidak setuju dengan perilakunya dan ingin membunuhnya seketika. Di kota Oakland, yang juga merupakan wilayah Garnison, tidak ada yang berani menatap mata Damien, apalagi berbicara kepadanya dengan cara seperti itu. Cara Levi menatap belati pada Damien benar-benar tidak sopan. Dan tidak menghormati Damien berarti kematian. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh klan Garrison dan semua orang harus mematuhinya. Tahan, Damien melambaikan tangan dengan santai, memberi isyarat agar anak buahnya berhenti. Damien melirik Levi dan berkata, kau lebih buruk dari yang kuduga.
Terutama ketika saya melihat lingkungan dan orang-orang yang mengelilingi Anda. Itu membuat saya semakin kecewa. Senyum Levi melebar saat itu. Kamu juga sangat mengecewakanku, karena aku menyadari bahwa kamu hanyalah seorang anak kecil. Meskipun Levi hanya 2 tahun lebih tua dari Damien, pengalamannya dalam 6 tahun terakhir adalah sesuatu yang kebanyakan orang tidak akan pernah bisa dapatkan bahkan jika mereka diberikan seumur hidup. Bahkan seseorang dengan pengalaman yang kaya seperti Damien harus menghormatinya. Karenanya, Damien benar-benar tampak seperti anak kecil baginya. Benar-benar kekanak-kanakan. Tapi dia ingin mempermainkanku. Levi sama sekali tidak tertarik untuk bermain dengan seorang anak. Mungkin hanya Kenny dan Tyrone Garrison yang akan menarik perhatiannya, meski nyaris tidak. Apakah ini semua yang ada untuk generasi muda Garnison? Levi merentangkan tangannya. Hahaha, di luar dugaan semua orang, Damien tertawa terbahak-bahak. Aku sudah lama mendengar desas-desus yang mengatakan bahwa kamu adalah orang bodoh yang kurang ajar, dan sekarang aku telah melihatnya secara langsung. Kamu benar-benar memenuhi reputasimu. Anak buah Damien juga tertawa terbahak-bahak. Namun, mereka semua mengejek Levi. Seorang anak bajingan berani memandang rendah Damien. Apakah dia kehilangan akal sehatnya? Tentu saja, orang seperti dia tidak bisa membedakan antara emas dan kotoran. Dia hanyalah babi yang berpikiran sempit dan bodoh. Prestasinya dalam hidup tidak diragukan lagi akan terbatas juga. Oleh karena itu, dia tidak memenuhi syarat untuk dikaitkan dengan Garnison. Damien mengamati Levi dan bertanya, saya ingin tahu apakah Anda memiliki kekuatan untuk mendukung pernyataan Anda. Tentu saja saya. Levi hendak menjawab ketika dia diinterupsi oleh Jason Lowe. Jangan bicara terlalu gegabah, Levi. Ini Tuan Damien yang kamu ajak bicara. Kamu jelas tidak tahu banyak tentang Garnison. Dengarkan aku dan berhenti memprovokasi dia. Bahkan teman dekatnya, Matteo Jackman, menasihatinya, Levi, tahan saja. Dia bukan seseorang yang bisa kita sakiti. Emma mendatangi putranya dan menawarkan nasihat yang sama. Ketika Damien melihat ini, dia tertawa terbahak-bahak. Sepertinya ada beberapa orang pintar di sini yang tahu tentang pengaruh keluargaku. Mereka benar, Levi. Aku bukan seseorang yang bisa membuatmu tersinggung. Kamu benar-benar tahu terlalu sedikit tentang kami. Tapi begitu kamu mendapatkan inti dari kekuatan kami, kamu tidak akan berbicara dengan arogan lagi. Damien menunduk menatap Levi, menilainya. Kilatan pembunuh muncul di mata Levi saat satu sisi mulutnya membentuk seringai dingin. Emma memeganginya dengan cengkeraman maut. Nak, jangan, kami tidak bisa menyinggung mereka, jadi tolong tahan. Tatapan Damien tiba-tiba mendarat di Emma saat itu. Jadi kau Emma Jones, cek, cek, cek. Sejujurnya, selera ayahku saat itu sangat buruk. Atau mungkin dia orang bodoh yang buta. Maksudku, bagaimana dia bisa jatuh cinta padamu? Oh, aku mengerti. Kamu pasti sudah menemukan cara untuk merayu ayahku, kan? Saat kata-kata ini keluar dari bibirnya, Damien merasakan suhu di sekitarnya turun tajam. Bab 1053. Dalam sekejap, Damien merasa seperti berada di kutub utara. Dia menggigil ketika hawa dingin menembus tubuhnya dan meresap ke dalam pembuluh darahnya. Ini bukan sekadar perasaan, tetapi sesuatu yang jauh lebih substansial. Semua orang yang hadir bisa merasakan penurunan suhu yang drastis. Pandangan sekilas ke arah Levi menunjukkan betapa marahnya dia. Damien telah berbicara tentang ibunya sedemikian rupa tepat di depannya. Kematian adalah satu-satunya hal yang menunggunya. Melihat kemarahan Levi, Damien hanya bisa menyeringai. Apakah kamu marah? Nah, ini fakta. Jika bukan karena Emma Jones merayu ayahku, bagaimana dia bisa jatuh cinta padanya? Bagaimana kamu bisa ada? Pelacur melahirkan bajingan, sungguh lelucon. Anak buah Damien mencibir di sampingnya. Kau mencari kematianmu sendiri, kau tahu itu. Suara Levi semakin dalam. Matanya berkilat mengancam. Bos, kamu tidak bisa. Ini pernikahanmu. Ezra dan yang lainnya yang mengenal Levi dengan baik dapat mengetahui bahwa dia baik-baik saja dan benar-benar marah kali ini. Damien benar-benar menekan semua tombolnya. Berdasarkan bagaimana biasanya Levi bereaksi di medan perang, dia pasti akan melakukan pembantaian besar-besaran. Damien dan anak buahnya tidak akan bisa pergi hidup-hidup hari ini. Namun, ini adalah pernikahan dan Levi tidak bisa merusaknya. Zoe dan Emma dengan putus asa menahan Levi, takut dia akan melakukan sesuatu yang sembrono secara impulsif. Tenang, ini pernikahanmu, jangan rusak. Baru saat itulah Levi menahan amarahnya. Dia juga tidak ingin pernikahannya dan Zoe menjadi pertumpahan darah. Apakah kamu marah? Apakah kamu ingin membunuhku? Damien tertawa jahat. Seperti yang diharapkan dari orang yang impulsif. Saya bisa memprovokasi dia hanya dengan beberapa kata. Mengapa Anda tidak memperhatikan dengan baik siapa yang Anda hadapi, ya? Saya Damien Garnison, saya keturunan keluarga kuno nomor 1 Erudia. Pada saat inilah semua orang secara bertahap mengerti. Levi memang anggota klan Garrison dari Oakland City. Namun, dia adalah anak haram. Kejutan, ini memang kejutan yang menghancurkan bumi. Meredith dan yang lainnya tidak marah atau takut sedikit pun. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan kegembiraan.
Jadi bagaimana jika dia anak haram dari keluarga Garrison? Dia masih bagian dari garnisun dari kota Auckland. Mungkin dia tidak disambut oleh garnisun kota Auckland, tetapi dengan statusnya sebagai bagian dari keluarga mereka, Levi akan bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Mengesampingkan yang lainnya, satu kata dari Levi akan cukup untuk menempatkan keluarga Lopez dan Blake di atas takhta yang mengawasi selatan. Ini benar-benar kejutan. Ternyata Levi tidak membohongi mereka. Levi, kejutanmu ini terlalu sempurna. Aku tidak percaya kamu adalah anggota klan Garrison dari kota Auckland. Aaron hampir mengacungkan jempol pada Levi. Anggota klan Garrison dari kota Auckland. Hahaha, siapa yang bilang begitu? Damian mencibir. Bukankah dia kakak laki-lakimu? Itu artinya dia anggota klan Garnison, kata Aaron tanpa basa-basi. Dua sinar laser sepertinya keluar dari mata Damian. Klan Garnison tidak mengakui dia sebagai salah satu dari kita. Bukan sembarang Tom, Dick, dan Harry yang bisa masuk ke klan kita. Dia hanya anak bajingan, apa haknya? Hah, Tuan Damian, itu tidak benar. Tentu saja dia berhak menjadi bagian dari klanmu. Setidaknya, menantuku memiliki darah Garnison yang mengalir di nadinya, kan? Bukan. Aaron dan yang lainnya menatap Damian dengan penuh harap. Ya, kami mohon, Pak Damian, izinkan menantu saya masuk ke klan Anda. Dia sebenarnya cukup cakap dan pasti bisa berkontribusi untuk klan Anda. Meredith dan beberapa dari mereka dengan cepat memohon padanya, sehingga mereka bisa mengendarai Coattails Garnison dari Auckland City. Mereka begitu bersemangat sehingga mereka akan merendahkan diri di kaki Damian. Bagaimana mereka bisa membiarkan kesempatan sekali seumur hidup ini lolos begitu saja? Damian menyentuh hidungnya dan menyeringai. Membiarkan Levi memasuki klan Garrison bukanlah hal yang mustahil, tapi dia harus memenuhi beberapa syarat. Bab 1054. Hah, syarat apa? Tolong beritahu kami, Pak Damian. Meredith berseru. Semua orang melemparkan pandangan penasaran ke arah Damian. Damian menatap Levi dengan senyum puas. Aku ingin Levi berlutut di kakiku dan memohon padaku. Jika kamu bisa berlutut selama setengah hari dan memohon padaku, mungkin aku akan melepaskanmu, dan bahkan mengakuimu sebagai bagian dari klan kami. Itu baik itu, atau membuat setiap anggota klan Garrison mengakui Anda, jika Anda memiliki apa yang diperlukan, tentu saja. Dengan begitu Anda hanya dapat memenuhi syarat untuk memasuki klan. Semua orang benar-benar mengabaikan syarat kedua setelah mendengarnya. Mendapatkan pengakuan dari setiap anggota di klan Garrison. Seberapa mampukah seseorang? Bagaimana mungkin Levi bisa melakukan itu? Prestasi terbesarnya adalah Levi Group dari 6 tahun lalu. Namun, grup Levi hanyalah setitik debu bagi klan Garrison. Oleh karena itu, semua orang sampai pada kesimpulan yang sama. Hanya ada satu cara Levi hanya bisa memasuki klan Garrison dengan memohon pada lututnya. Meskipun cara ini sedikit memalukan, itu tidak seberapa dibandingkan dengan kemuliaan memasuki klan Garrison. Sejujurnya, banyak dari mereka tidak keberatan makan kotoran jika itu berarti menjadi bagian dari klan Garnison, apalagi berlutut untuk sedikit merendahkan diri. Hampir semua orang yang hadir berbagi pemikiran yang sama tentang hal ini. Begitu seseorang secara resmi menjadi bagian dari klan, dia akan memiliki posisi yang tidak dapat diatasi dan menerima kemuliaan dan kekayaan yang tak terbatas. Faktanya, deskripsi itu nyaris tidak menggores puncak gunung es. Pada saat itu, semua orang berharap bahwa mereka adalah Levi. Sehingga mereka bisa langsung berlutut di hadapan Damian. Meredith menatap Damian dan bertanya, Tuan Damian, Anda tidak dapat menarik kembali kata-kata Anda. Jika Levi berlutut untuk memohon kepada Anda, dapatkah Anda benar-benar memenuhi janji Anda sebelumnya? Hahaha, tentu saja, saya Damian Garrison, jadi tentu saja saya bertanggung jawab untuk tetap setia pada kata-kata saya. Dia terkekeh dan melanjutkan, selain itu, ada begitu banyak orang di sini untuk bersaksi. Apakah saya berani merusak citra keluarga saya? Itu keren. Meredith sangat bersemangat sehingga dia hampir tidak bisa diam. Kesempatan untuk berhubungan dengan keluarga paling kuat di Erudia sudah ada dalam genggaman mereka. Meredith, Harry dan yang lainnya menoleh ke arah Levi. Nah, tunggu apa lagi? Cepat berlutut di depan Tuan Damian. Itu benar, jangan terlalu lamban, nak. Cepat berlutut. Tuan Damian sudah mengatakan bahwa dia akan membiarkanmu memasuki klan Garrison jika kamu memohon padanya berlutut. Menghadapi desakan orang banyak, Levi tidak bergerak sedikit pun. Yang dia lakukan hanyalah menatap Damian dengan tatapan dingin. Levi, berhenti berpura-pura. Aku tahu kamu sangat ingin memasuki klan Garrison. Kenapa kamu masih berpura-pura di saat seperti ini? Aku bilang, kamu punya satu kesempatan untuk ini. Jika kamu melewatkannya, itu dia. Petik 2. Lagi pula, begitu kamu berlutut dan memohon padaku, aku akan menghapus semua kesalahan masa lalumu juga. Kamu tidak ingin ibu dan istrimu terluka karena kamu, kan? Kata Damian. Zoe melirik Levi dengan gugup. Dia takut Levi akan berlutut di depan Damian. Dia adalah pria yang bangga. Jika dia berlutut, Zoe bahkan mungkin harus mempertimbangkan kembali untuk menikahinya. Levi akan benar-benar kehilangan rasa hormatnya jika itu terjadi. Pada saat yang sama, dia percaya bahwa Levi tidak akan berlutut. Namun, situasinya berbeda sekarang.
Dihadapkan dengan sosok kuat seperti Damien, Levi mungkin akan benar-benar menyerah demi ibu dan dirinya. Dia sangat khawatir. Levi, tunggu apa lagi? Cepat berlutut dan sedikit menunduk. Hanya itu yang harus kamu lakukan. Jason dan Matteo juga menasihatinya. Untuk mereka semua, Levi hanya perlu menekuk lutut dan merendahkan diri, dan dia akan bisa mendapatkan akses ke kekuatan tak terbatas. Dan juga bagi mereka semua, menekuk lutut bukanlah apa-apa. Sedikit yang mereka tahu bahwa ini adalah masalah martabat bagi Levi. Itu sebanding dengan martabat Erudia yang menekankan untuk tidak pernah menyerah 1 inci pun dari tanah. Sebagai seseorang yang jarang tunduk pada apapun atau siapapun, bagaimana mungkin Levi menyerah pada seseorang seperti Damien? Bab 1055. Levi tetap berdiri dan tidak memiliki niat untuk berlutut sama sekali. Aaron dan keluarganya sangat cemas sehingga mereka hampir mendorong Levi ke tanah. Damien menatap Levi dan menggeram, apakah kamu akan berlutut atau tidak? Levi, berhenti berpikir dan berlutut saja. Meredith mendesak dengan keras. Sebelum Levi bisa mengatakan sepatah kata pun, Emma berjalan ke depan dan menawarkan, Tuan Damien, tidak apa-apa jika aku berlutut untukmu. Keluarga kami tidak akan meminta untuk menjadi bagian dari klan Garrison. Itu keinginan yang terlalu berlebihan. Saya hanya meminta agar klan Anda melepaskan kami dan berhenti membuat hal-hal sulit bagi kami. Kami berjanji untuk tidak menyebabkan masalah bagi klan Anda. Masa depan. Selama waktu yang singkat mengenal Levi, Emma menemukan bahwa dia adalah pria yang bangga terus-menerus. Tidak ada satu tulang pun di tubuhnya yang tunduk. Tidak mungkin dia berlutut. Karena itu, dia rela berlutut menggantikan putranya. Hahaha, Damien tertawa terbahak-bahak saat melihat pergantian peristiwa ini. Benarkah, kamu bersedia berlutut untuk Levi? Dia bertanya. Selama Anda berjanji untuk melepaskan kami, saya bersedia berlutut di kaki Anda, Tuan Damien. Emma meyakinkan. Sebagai seorang ibu, dia tidak peduli dengan martabatnya ketika datang ke putranya. Satu-satunya harapannya adalah agar Levi dan Zoe hidup bahagia bersama. Karena itu, dia rela melakukan apa saja untuk mewujudkannya. Seperti itulah seorang ibu. Demi putra dan menantunya, dia tanpa pamrih mengorbankan dirinya tanpa mengedipkan mata. Tentu, kamu bisa berlutut. Tidak masalah apakah kamu atau Levi berlutut. Bagiku semuanya sama saja. Aku akan melepaskan kalian semua selama kalian berlutut dan merendahkan diri di depanku. Damien memasang senyum mengerikan di wajahnya. Dia menikmati perasaan mempermainkan orang lain hanya karena dia bisa. Dia tahu itu bagi Levi, membiarkan ibunya berlutut menggantikannya bahkan lebih buruk daripada dia berlutut sendiri. Lagi pula, tidak ada yang tahan melihat ibu mereka sendiri dipermalukan. Itu terutama berlaku untuk pria sombong seperti Levi. Penghinaan yang dia rasakan akan 10 kali lipat. Damien tersenyum pada Levi. Levi, ibumu akan berlutut di tempatmu. Apakah kamu hanya akan menonton? Meskipun demikian, efeknya akan sama. Apakah kamu atau ibumu berlutut, aku akan membiarkan kalian semua pergi. Aku bahkan akan mengizinkanmu memasuki klan kami. Damien sebenarnya secara terbuka mendorong Levi. Levi, karena kamu tidak akan berlutut, ibumu yang harus melakukannya. Cepat berlutut, Emma, Meredith terus mendesak. Yang lain juga menimpali dengan saran mereka. Emma hanya perlu berlutut dan semuanya akan beres. Mungkin Levi perlu menjaga harga dirinya dan tidak bisa menurunkan egonya untuk berlutut. Tapi martabat apa yang dimiliki Emma? Dia hanya harus berlutut sekarang. Jangan berlutut. Michael dan Mia buru-buru menyarankan Emma untuk tidak melakukannya. Bagaimana mungkin ibu dari Dewa Perang yang dihormati berlutut di depan orang lain? Apakah keluarga Jones benar-benar ingin berpihak pada klan Garrison? Damien mencibir. Anda tidak boleh berlutut, Miss Jones. Jangan. Sabian Goel dan para pemimpin lain dari keluarga terkemuka Southampton mengajukan keberatan mereka satu demi satu. Mereka bersikeras menghentikan Emma dari berlutut. Damien memperhatikan semuanya. Baiklah, semua keluarga terkemuka dari Southampton pasti sudah gila, ya. Aku akan memastikan untuk menyelesaikan masalah dengan kalian semua. Tatapan Damien kembali ke Emma saat dia berkata, ada batas kesabaranku. Aku akan menghitung sampai 3. Jika kamu tidak berlutut, itu saja. Puan Damien, jangan lakukan ini. Tolong ikuti saran saya dan segera pergi. Bagaimanapun, ini adalah pernikahan. Jonah Garrison melangkah maju untuk memperingatkannya. Dia benar-benar takut Damien akan kehilangan nyawanya di sini. Hahaha, pernikahan. Yah, menggagalkan pernikahannya adalah apa yang ingin aku lakukan. Damien tertawa terbahak-bahak. Bab 1056. Damien adalah seorang tiran dan pengganggu. Dia bahkan tidak repot-repot menyembunyikannya. Di atas segalanya, dia adalah keturunan dari keluarga kuno paling kuat di Erudia. Bahkan keluarga kuno paling kuat kedua harus menjawabnya. Siapa di Erudia yang berani menyinggung perasaannya? Itulah alasan dia berjingkrak-jingkrak di atas kudanya yang tinggi dan melakukan apapun yang dia suka. Semua orang berada di bawahnya. Terutama di Northampton, tidak ada yang bisa menghentikannya. Menghancurkan. Pernikahan hanyalah permainan anak-anak baginya. Jonah menghela napas dan diam-diam mundur ke belakang. Apa yang bisa dia lakukan jika Damien menolak untuk mengindahkan nasihatnya? Dia hanya memintanya saat ini.
Apakah kamu belum akan berlutut, Emma? Teriak Meredith, bersama beberapa orang lainnya. Nasib Levi, serta keluarga Lopez dan Black berada di pundak Emma sekarang. Dia memiliki kekuatan untuk membantu mereka naik pangkat. Oleh karena itu, mereka lebih panik daripada siapapun di tempat kejadian. Bagaimanapun, ini melibatkan kepentingan mereka sendiri. Emma menarik napas dalam-dalam dan hendak berlutut ketika sebuah telapak tangan besar menahannya. Ibuku tidak akan pernah berlutut di hadapan siapapun. Bahkan ketika langit runtuh dan bumi runtuh. Levi berkata dengan dingin. Adapun aku berlutut di depanmu. Kamu bisa melupakannya, tapi jika kamu berlutut di depanku sekarang, mungkin aku akan mengampuni alasan menyedihkanmu untuk hidup. Kata-katanya mengejutkan semua orang. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, seluruh tempat dipenuhi dengan napas terengah-engah. Semua orang menatapnya dengan mata terbelalak tak percaya. Bukankah dia secara terbuka menantang Damien? Dia bahkan ingin Damien berlutut. Dia pasti bercanda. Apakah dia gila? Hahaha, tawa yang menggelegar keluar dari bibir Damien. Hebat, saya melihat Anda memiliki tulang belakang. Atau lebih tepatnya, Anda adalah orang bodoh yang sombong yang tidak tahu apa-apa. Anda tidak menyadari betapa kuatnya klan Garrison dan bahaya yang akan Anda hadapi. Orang yang bodoh tahu tidak takut. Bibir Damien melengkung menjadi seringai. Meredith dan yang lainnya benar-benar kecewa. Begitu saja, kesempatan untuk menjadi besar hilang begitu saja. Levi jelas memilikinya di telapak tangannya, tapi dia membuangnya. Tuan Damien, tolong beri kami satu kesempatan lagi. Mengapa kami tidak berlutut untukmu? Kami pasti akan mendisiplinkan Levi setelah ini, Meredith dan beberapa dari mereka memohon. Mereka tidak mau membiarkan kesempatan seperti itu berlalu begitu saja. Damien memandang Levi dan berkata, lihat, mereka lebih masuk akal daripada kamu. Tapi aku sudah memberitahumu bahwa kamu hanya memiliki satu kesempatan. Aku sudah memberikannya, jadi tidak ada lagi kesempatan sekarang. Keluarga Lopez dan Black tidak dapat menerima apa yang terjadi. Kekecewaan membanjiri mereka, kekecewaan total. Apakah Levi benar-benar idiot? Bagaimana dia bisa menolak kesempatan yang begitu bagus? Untuk apa dia bertingkah tinggi dan perkasa? Kebanggaannya yang terkutuk membuat kita kehilangan kesempatan sekali seumur hidup. Damien tersenyum. Kau keras kepala seperti bagal, Levi, tapi kau akan berlutut di kakiku. Damien, hari ini adalah hari pernikahanku, jadi aku tidak akan menyalahkanmu. Sekarang, segera pergi. Levi merendahkan suaranya sebaik mungkin saat dia berbicara dengan Damien. Jika hari ini bukan hari besarnya, dia akan mencabik-cabik Damien tepat di depan semua orang. Dia pernah mengacaukan pernikahannya dengan Zoe. Ia tidak ingin hal itu terjadi untuk kedua kalinya. Oleh karena itu, dia akan menyelamatkan nyawa Damien kali ini dan menyelesaikan skor setelah semuanya selesai. Beraninya kau mengusir Tuan Damien, Levi. Apa kau gila? Tentu saja, Meredith dan yang lainnya tidak berani menginjak kaki Damien. Damien pura-pura menghela nafas. Aku tidak pernah ingin menghadiri pernikahan ini. Aku hanya datang untuk melihat dan memberimu hadiah besar. Dengan itu, dia memerintahkan anak buahnya, bawa hadiahnya. Ia menatap Levi sambil tersenyum. Ini adalah hadiah yang kusiapkan khusus untukmu. Kuharap kau menyukainya. Sebuah mobil melaju masuk. Sebuah benda dibawa ke bawah mobil dan dipindahkan ke tempat pernikahan. Setelah melihat hadiah yang disiapkan oleh Damien, ekspresi semua orang berubah drastis. Terutama Levi. Bab 1057. Itu bukan karena dia, tapi hadiah yang Damien berikan. Dia telah memberi pasangan itu karangan bunga pemakaman, peti mati, dan batu nisan. Baik batu nisan maupun karangan bunga memiliki nama Levi yang tertulis dengan jelas di atasnya. Tidak masuk akal bagi Damien untuk memberinya hadiah seperti ini di hari pernikahannya. Sangat jelas bahwa dia memiliki niat yang kejam. Keheningan menyelimuti seluruh ruangan. Seketika, suhu di ruangan itu turun beberapa derajat. Semua orang terkejut dengan hadiah Damien. Siapa yang waras akan mengirim ini sebagai hadiah pernikahan? Zoe juga sangat marah. Dia memiliki pernikahan yang sempurna, semua direncanakan dengan baik. Sekarang, dia harus hidup dengan kenangan yang tidak menyenangkan ini selama sisa hidupnya. Azure Dragon, Kirin, Ezra, dan yang lainnya sangat marah sehingga mereka akan meledak. Siapa yang berani membuat masalah di pernikahan God of War? Mereka tidak bisa mentolerirnya. Tidak peduli bagaimana mereka mencoba menahan amarah mereka, mereka merasa seolah-olah akan meledak. Macan putih, yang memiliki temperamen paling ganas di antara mereka semua, menatap Damien dengan mata penuh kebencian yang mematikan. Pikirannya sekarang sangat sederhana. Pertama, dia akan membunuh Damien. Kemudian, dia akan pergi ke kota Auckland dan membunuh seluruh keluarga kuno milik Damien. Yah, sepertinya kamu sudah cukup menyukai hadiahku. Aku tidak akan mengganggumu lagi, majulah dan menikahlah. Setelah memberikan hadiahnya dan menggosok Levi Garrison dengan cara yang salah, Damien berbalik untuk pergi. Dia menikmati perasaan menyiksa seseorang sampai mati secara perlahan, bukannya membunuh mereka secara instan. Dia ingin melihat betapa bodohnya Levi ketika dia marah tetapi sama sekali tidak berdaya. Menyiksa Levi sampai mati terdengar seperti rencana yang bagus. Faktanya, pada saat dia selesai, Levi tidak ingin hidup lagi, tetapi dia juga tidak akan bisa mati.
Damien tahu bahwa Levi hampir meledak karena marah. Namun, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan Damien, dan hanya bisa memaksa dirinya untuk tidak menyerang. Macan putih meraung keras, "Bos, izinkan saya membunuh orang bodoh yang kurang ajar ini." Kali ini, tidak ada yang mencoba menghentikan macan putih. Ini karena mereka memiliki ide yang sama dengannya, untuk membunuh Damien. Karena dia telah melakukan tindakan yang mengerikan terhadap Levi, dia harus membayar harga untuk itu. "Bos, hanya satu kata darimu yang aku butuhkan. Ketika aku mendengarnya darimu, aku akan memastikan untuk menghancurkan rumah keluarga Garrison di Oakland City sampai rata dengan tanah." Ezra dan yang lainnya menangis, memohon agar Levi membiarkan mereka membalas dendam. Mereka sangat marah hingga tidak bisa lagi menoleransi tingkah laku Damien, terutama saat melihat Damien akan masuk ke dalam mobil dan pergi. Pikiran Levi mencerminkan pikiran mereka dengan tepat. Tepat ketika dia akan mengeluarkan perintah pembunuhan pada Damien, dia menarik perhatian Zoe. "Jangan lakukan itu." Zoe menggelengkan kepalanya hampir tanpa terasa, memperingatkannya untuk tidak bertindak sembrono. Tujuan Damien sangat sederhana. Dia ingin mempermalukan Levi sehingga Levi merasa berkewajiban untuk membunuhnya. Dia kemudian akan memiliki alasan kuat untuk menghabisi Levi, dan keluarga Garrison akan lolos tanpa hukuman. Damien adalah orang yang sangat pintar. Bahkan tindakannya, yang tampaknya tidak direncanakan dan sembrono, telah diperhitungkan dengan cermat mengingat rencana besarnya. "Biarkan dia pergi," Levi membentak, mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Penonton menghela nafas kecewa. "Simpan peti mati ini, ingatlah untuk tidak membuangnya atau merusaknya. Aku akan menggunakan ini pada Damien Garrison suatu hari nanti," kata Levi lembut. Oke, percikan kegembiraan menyala di mata macan putih lagi. Levi sedang membuat rencana untuk masa depan, dia akan menggunakan barang-barang ini ketika dia memiliki kesempatan untuk kembali ke Damien. Dia memutuskan untuk membiarkan si bodoh bersenang-senang dalam kebahagiaannya selama beberapa hari lagi. Pernikahan berlanjut seolah-olah tidak ada yang terjadi. Selain intrusi Damien, semuanya berjalan sempurna seperti yang direncanakan. "Maaf, Zoe, aku khawatir impianmu tentang pernikahan yang sempurna hancur," Levi meminta maaf. "Jangan khawatir, sebenarnya, bukankah mereka mengatakan bahwa kenangan terindah adalah saat kita merasa menyesal? Aku akan segera melupakannya, kamu telah memberiku pernikahan yang lebih dari sempurna. Aku mendukungmu untuk mempertahankan pendirianmu melawan keluarga Garrison. Bahkan, aku sangat senang dengan itu. Biarkan aku bergabung denganmu dalam tugas berbahaya untuk membalas dendam terhadap mereka," kata Zoe. "Jangan khawatir, aku tidak akan pernah berlutut di hadapan siapapun, tidak sekarang, tidak akan pernah. Terus terang, aku ragu itu akan menjadi perhatian, keluarga Garrison tidak akan melakukan apapun padaku," Levi berjanji padanya. "Ya, aku tahu itu. Bahkan jika kamu memulai pertarungan melawan keluarga Garrison, mereka tidak punya alasan untuk menanggapimu." Mengubah topik secara alami, dia melanjutkan, "Ngomong-ngomong, di mana kejutan yang kamu janjikan padaku?" Bab 1058. Kejutannya, tentu saja, Levi tertawa terbahak-bahak. Semua orang di antara penonton menoleh untuk melihat mereka. Di bawah semua tatapan mereka, Levi mengeluarkan kalung khusus bersama dengan cincin dan membantu Zoe memakainya. Melihat kalung dan cincin yang terbuat dari kotak amunisi yang dilarutkan, Zoe merasa sangat tersentuh. Ini jauh lebih berharga daripada kalung dan cincin yang harganya jutaan. Zoe meraih kalung itu dengan erat di tangannya. "Ini adalah hadiah terbaik yang saya terima sepanjang hidup saya." Dia kemudian melirik Levi dan berkomentar, "Tapi ini bukan kejutan yang ingin kamu berikan padaku, kan?" Levi telah berusaha keras untuk mengatur pernikahan. Tidak mungkin kedua perhiasan ini adalah kejutannya. Levi telah mengumumkan kepada semua orang bahwa dia tidak pernah masuk penjara sama sekali. Mungkin dia akan menggunakan waktu ini untuk menjelaskan semuanya kepada mereka sekali dan untuk selamanya. "Nah, silakan dan beritahu saya. Saya harap Anda secara pribadi memberitahu saya apa kejutan ini. Saya sudah menunggu ini begitu lama." Zoe memandangnya dengan penuh harap. Ekspresi Levi tampak agak bertentangan. Jika Damien tidak mengganggu pernikahan mereka hari ini, dia akan memberitahu Zoe semua rahasianya dan mengungkapkan identitas aslinya. Lagi pula, dia sudah mengenakan seragam militernya. Sekarang panas sudah di haluan, dia tidak punya alasan untuk tidak menembak. Jika dia tidak mengungkapkan setidaknya sedikit sesuatu, Zoe pasti akan sangat bingung. "Sejujurnya, aku bos misterius dari grup Morris," Levi berseru. Karena masalah dengan keluarga Garrison, dia untuk sementara tidak dapat mengungkapkan identitasnya sebagai dewa perang. Namun, sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengungkapkan identitasnya sebagai bos Morris Group, karena keluarga Garrison sudah mengetahuinya. Mendengar ini, gumaman mengalir di antara kerumunan. Penonton tercengang dengan apa yang baru saja dia katakan. Keluarga Lopez dan Black sangat terperangah. Perlahan, mereka semua berbalik untuk melihat Levi dengan ketidakpercayaan di wajah mereka. Pria ini, yang selama ini kita anggap sebagai pecundang pengemis, ternyata adalah bos misterius dari Morris Group. Grup Morris yang mana grup Triple hampir tidak bisa memegang lilin.
Meredith dan yang lainnya sangat terkejut sehingga mereka berdiri dari tempat duduk mereka. Mereka semua gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki, terutama Aaron dan Caitlin. Memikirkan kembali insiden yang terjadi di Northampton, keduanya merasa tersambar petir. Mereka menatap Levi seolah bola mata mereka akan keluar dari rongganya. Keluarga Lopez dan Black saling menatap ketakutan. Sebelum ini, mereka tidak menemukan penjelasan atas tindakan tidak masuk akal yang dilakukan Levi. Sekarang, mereka akhirnya menyadari apa yang telah terjadi selama ini. Dia adalah bos grup Morris, tidak perlu baginya untuk takut pada siapapun. Dia juga tidak punya alasan khusus untuk takut pada keluarga Lopez dan Black. Ketika Zoe mendengar ini, dia menangis keras. Tubuhnya gemetar saat dia menangis, air mata mengalir di wajahnya tak terkendali. Seolah-olah sebuah bendungan telah meledak di dalam dirinya. Inilah sebabnya bos Morris Group terus membantunya tanpa menuntut kompensasi apapun. Inilah sebabnya mengapa Levi bekerja di Morris Group dengan menyamar sebagai bukan siapa-siapa. Inilah mengapa Iris tergagap seperti orang idiot dan berbicara dengan samar dan mengelak setelah dia kembali dari bertemu bos misterius itu. Inilah sebabnya mengapa Levi Group mengubah namanya menjadi Morris Group. Semuanya menunjukkan fakta bahwa Levi adalah kepala grup Morris. Selain Levi, tidak ada orang lain di dunia ini yang akan memperlakukan Zoe dengan baik. Sebenarnya, ketika Levi memberitahunya bahwa dia punya kejutan untuknya, dia sudah curiga tentang apa yang akan dia katakan padanya. Tanda-tandanya sudah ada selama ini. Dengan melihat ke belakang, itu sangat jelas. Faktanya, kecurigaan Zoe dimulai ketika dia melihat ekspresi aneh Iris setelah yang terakhir mengetahui identitas bos misterius itu. Ketika dia memikirkannya kembali, semua tanda mengarah pada Levi menjadi orang itu. Oleh karena itu, bahkan sebelum pernikahan, dia sudah menduga bahwa kejutan itu ada hubungannya dengan identitasnya. Tapi dia masih ingin mendengar pengakuan dari Levi sendiri. Akhirnya, dia menerima konfirmasi yang dia inginkan. Zoe memeluk Levi dan berteriak, "Levi, kamu masih pahlawan terbesar bagiku." Bab 1059. Pada saat itu, bayangan Levi dari 6 tahun lalu melintas di benaknya. Saat itu, dia masih muda dan idealis. Tanpa bantuan dari orang lain, dia berhasil membuat nama untuk dirinya sendiri dan mendirikan perusahaannya melalui usahanya sendiri. Inilah yang paling dia kagumi dari Levi. Setelah 6 tahun, Levi masih mempertahankan keberanian dan keuletan yang dimilikinya di masa mudanya. Namun, dia telah belajar untuk tidak terlalu agresif dan menyembunyikan kekuatannya jika diperlukan. Selain itu, prestasi dan karakternya tetap sama seperti sebelumnya. Zoe merasa bahwa dia bahkan agak membaik. Dia sangat senang dengan bagaimana Levi sekarang. Dia tidak peduli dengan jumlah prestasi yang dia miliki. Selama dia masih memiliki ketabahan yang dia miliki saat itu, dia akan puas. Bagi saya, ini adalah kejutan terbesar yang bisa Anda berikan kepada saya, dia terus terisak, membasahi bagian depan jasnya. Levi menyeka air mata dari wajahnya dan menatapnya dengan emosi yang bertentangan. Dalam hatinya, dia menambahkan, sebenarnya, ini bukan kejutan yang ingin kukatakan padamu. Kejutan sebenarnya harus disembunyikan dari Anda untuk saat ini. Namun, dia hanya perlu beberapa saat lagi untuk menyelesaikan masalah dengan keluarga Garrison. Pada saat itu, Zoe juga akan mengetahuinya sendiri. Dia percaya bahwa hari itu akan segera datang. Meskipun Levi baru saja mengumumkan bahwa dia adalah bos misterius dari Morris Group, tak seorang pun di pesta pernikahan itu selain Zoe yang bisa merasa bahagia untuknya. Tentu, sebagai kepala grup Morris, Levi Garrison memiliki status paling bergengsi dari semua orang di Southampton dan tanah sekitarnya. Namun, klan Garrison berniat menciptakan masalah baginya. Ini memberikan sentuhan kesedihan pada pencapaian kecil Levi. Di depan klan yang sangat kuat seperti Garnison, grup Morris praktis bukan apa-apa. Lebih buruk lagi, Levi dan klan Garrison kembali jauh dan mereka sangat membenci satu sama lain. Levi berada dalam waktu yang sangat sulit dan berbahaya. Sementara dia adalah bos terhormat dari grup Morris, dia tetaplah orang biasa bagi Garnison. Oh, Levi, kami semua sangat senang mendengar bahwa kamu adalah bos dari Morris Group. Namun, kekuatan kecil yang kamu miliki tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keluarga Garrison. Kamu pasti delusi jika berpikir kamu bisa mengambilnya. Turun. Jason memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang kekuatan keluarga Garrison. Dia tahu bahwa jika Levi mencoba melawan mereka, dia akan langsung hancur seperti telur yang dilempar ke batu. Bahkan Emma berusaha mencegahnya. Anakku, aku sudah sangat bangga padamu atas pencapaianmu. Namun, ini adalah keluarga Garrison yang kamu lawan. Mengapa kamu tidak membiarkan aku pergi ke mereka dan memohon untuk hidupmu atas namamu? Mengapa bisa, bukankah kita hidup dengan damai daripada membuat masalah dengan mereka? Meredith dan yang lainnya langsung setuju. Tepat, berlututlah dan bersujudlah di hadapan Tuan Damien. Seharusnya tidak sesulit itu. Bisakah kamu bertahan hidup hanya dengan bermartabat? Maafkan aku karena terus terang, tapi kamu terlalu terpaku pada martabat. Tepat, selama Anda berlutut di depan Tuan Damien dan memohon untuk hidup Anda akan diakui sebagai tuan muda dari keluarga Garnison. Anda akan memiliki kekayaan dan kemuliaan sebanyak yang Anda butuhkan.
Bukankah itu sangat bagus? Selain itu, apakah Anda bersedia menempatkan Zoe dalam bahaya semacam ini? Bagaimana jika Anda juga membahayakan anak itu di dalam perutnya? Pernahkah Anda memikirkannya? Adapun keluarga Lopez dan Black, mereka lebih menyukai gagasan mengisap keluarga Garrison. Status Levi sebagai bos grup Morris membuatnya berguna seperti P di Raspberry. Bahkan, dia sendiri dalam bahaya fisik yang besar. Mereka tidak bisa mengandalkan dia untuk melindungi mereka. Levi, kamu mungkin sangat kuat di bidang lain, tetapi ada dua kelemahanmu yang harus kami tunjukkan, kata Robert tegas. Pertama, pandangan dunia Anda terlalu terbatas. Kedua, Anda adalah penilai situasi yang buruk dan tidak tahu bagaimana mengubahnya menjadi keuntungan Anda. Seperti yang dikatakan Damien, keadaan istimewamu dan gelembung kecil orang-orang yang berinteraksi denganmu telah menyebabkanmu memiliki pandangan sempit tentang dunia. Kamu harus menjaga kerendahan hati. Ada banyak orang di luar sana yang lebih kuat dan lebih kuat. Lebih kuat darimu. Apakah kamu begitu sembrono dan sombong sehingga kamu ingin melawan mereka? Selain itu, klan Garrison memilih untuk mengabaikan status rendahanmu dan menerimamu kembali ke dalam keluarga mereka selama kamu berlutut di depan mereka. Tidakkah kamu melihat kesempatan yang telah diberikan kepadamu? Semua orang sangat setuju dengan kata-kata Robert. Levi terlalu gila untuk kebaikannya sendiri. Mencoba berbicara dengan akal sehat padanya tidak akan ada gunanya. Sangat mungkin bahwa apa yang terjadi 6 tahun yang lalu bisa terjadi lagi. Bab 1060. Harry melemparkan pandangan jijik pada Levi. Levi, jika kamu bertindak sembrono, kamu hanya akan menempatkan dirimu dan Zoe dalam bahaya. Apa yang bisa dilakukan martabat untukmu ketika kamu mati dan 6 kaki di bawah tanah? Tepat, sebelum kesempatan seperti ini, martabat bukanlah apa-apa. Levi, kamu orang yang pintar. Kenapa kamu tidak bisa melihat pilihan yang terbaik untukmu? Seperti kata pepatah, tidak peduli seberapa ganas seekor harimau, ia tidak akan memakan anaknya sendiri. Sampai sekarang, keluarga Garrison menolak untuk menerima Anda sebagai salah satu dari mereka karena status Anda yang rendah. Selain itu, tidak peduli berapa banyak gelombang yang Anda buat dalam karir Anda, itu bukan apa-apa bagi mereka. Keluarga Garrison berada jauh di atas dalam prestise dan kekuasaan. Mereka sangat menghargai kehormatan mereka dan tidak akan pernah membungkuk untuk menawarkanmu tempat di antara mereka. Selama kamu menerima kekalahan dan mengatakan sesuatu yang menyenangkan ayahmu, kamu akan menemukan tempat di antara mereka lagi. Apakah berlutut benar-benar merendahkan keluargamu sendiri? Kamu seharusnya tidak merasa malu sama sekali. Semua orang menunjuk jari ke arah Levi. Bagi mereka, berlutut di depan keluarga Garrison tampak seperti harga yang murah untuk membayar kekayaan dan kemuliaan yang akan datang setelahnya. Lagi pula, apakah martabat masih berharga di era ini? Dalam keadaan seperti ini, praktis tidak ada yang akan tetap berpegang teguh pada martabat mereka. Jadi mengapa Levi Garrison begitu bertekad untuk mempersulit dirinya sendiri? Seberapa penting sesuatu seperti martabat, sesuatu yang tidak penting seperti gumpalan asap di udara? Levi menatap semua orang. Pertama, keluarga Garrison tidak pernah memperlakukan saya sebagai anggota dan saya juga tidak pernah menganggap diri saya sebagai salah satu dari mereka. Kedua, saya sangat menghargai martabat. Itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah saya buang untuk semua kekayaan di dunia. Dunia. Kamu pasti sangat keras kepala. Harry dan yang lainnya sangat marah sehingga mereka hampir meledak padanya seketika. Ini adalah pencapaian terbesar yang pernah Anda capai dalam hidup Anda. Anda tidak akan bisa mengambil langkah maju lagi, teriak Meredith. Robert menggebrak meja dengan kejam dan meraung, apakah Anda masih mengkhawatirkan martabat Anda saat ini? Apa gunanya martabat bagi Anda? Namun, Zoe dengan tegas berdiri di samping suaminya dan berargumen, saya pikir Levi benar, martabat kecil itu lebih penting. Mengapa kita harus melepaskan martabat kita dan memohon kepada orang lain untuk hidup kita? Mereka hanya akan memperlakukan kita seperti sekelompok anjing. Jason menghela nafas tak berdaya dan berkata, gadisku sayang, aku akan jujur. Menjadi anjing gembala dari keluarga Garrison bukanlah hal yang buruk. Bahkan, itu adalah mimpi bagi banyak orang yang rela berjuang sampai mati demi kesempatan seperti itu. Meredith dan yang lainnya mengangguk setuju. Jason benar. Seekor anjing dari klan Garrison masih menikmati posisi yang lebih istimewa daripada kebanyakan orang lain di Oakland City. Selain itu, Levi adalah putra dari patriark berikutnya dari keluarga Garrison. Kamu masih terlalu muda untuk mengerti apa yang kita bicarakan. Kamu terlalu idealis tentang hal-hal semacam ini. Kamu harus menghadapi kenyataan. Ketika kamu seusia kami, kamu akan menyesali keputusan yang kamu buat hari ini. Petik 2. Zoe menatap semua orang dengan tidak percaya. Tak satu pun dari mereka yang peduli dengan martabat mereka. Mereka bahkan menyatakan keinginan mereka untuk menjadi anjing dari keluarga Garrison. Untungnya, Levi sudah merencanakan semuanya. Zoe berkata dengan dingin, baiklah, berhenti bicara sekarang. Setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda. Jika kita terus membahas ini, mungkin akan berakhir dengan pertengkaran. Dengan itu, pernikahan berakhir dengan tergesa-gesa. Meskipun ada banyak kecelakaan sepanjang upacara, Zoe tidak menyesali pernikahan itu. Ini semua yang dia inginkan.
Tidak peduli apa yang terjadi setelah ini, aku akan selalu berada di sampingmu. Katanya pada Levi sambil tersenyum. Jangan khawatir, bersamaku, aku tidak akan membiarkanmu atau anak kita mengalami penderitaan apapun. Sementara itu, Tuan Damien, aku tidak tahu Levi Garrison akan menjadi orang yang sulit untuk dipecahkan. Damien tertawa kejam. Yah, darah keluarga Garrison mengalir di nadinya, jadi wajar saja jika dia sedikit memberontak. Tapi aku ingin melihat berapa lama dia bisa mempertahankan tindakannya itu. Aku akan membuatnya menghadapi kejahatan yang kejam. Kenyataan hidup, dia akhirnya akan berlutut di depanku dan membuang harga dirinya. Tuan Damien, kita semua menantikannya. Haha, bersambung.